Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dirahmati oleh Allah dalam setiap kondisi kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah fit dunya wal akhirah. Baik anak-anak sekalian yang saya cintai, SMK Ahmad Yani, materi ini kami peruntukkan untuk kelas 11, baik seluruh jurusan, baik akuntansi, TPM maupun TKJ. Untuk tahun ini saya mengajar pendidikan agama Islam di kelas kalian. Barangkali ada yang belum tahu, saya Pak Asy'ari mungkin kelas 10 dulu, seperti di multimedia kan saya belum mengajar. Nah, ini perkenalkan, nama saya Pak Asy'ari ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Kita lanjutkan pagi hari ini dengan penuh semangat, dengan cita-cita yang kuat, dengan semangat yang membara. Kita raih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan aktivitas yang penting, yang paling penting terutama adalah bagaimana cara kita mencari ilmu dengan baik dan manfaat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang kami sayangi, langsung saja pada pokok materi, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalian lihat, kalian simak, jika kalian menginginkan buku ini, bisa download di aplikasi di Play Store. Ini berupa aplikasi. Untuk materi yang pertama yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak sekalian, kita tahu kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan selain kitab Al-Quran ada kitab-kitab terdahulu. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian ada kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan ada kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran, yang mana sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, Injil, berupa kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, kita harus meyakini dengan betul-betul yakin, mengimani dengan betul-betul iman tentang adanya 4 kitab tersebut. Nah, bagaimana caranya kita mengimani? Kita harus mengimani tasdikun bil qalbi, membenarkan dari dalam hati. Di dalam hati kita, oh iya, ada kitab 4. Jadi harus dihafalkan. Nah, percaya tapi nggak hafal ya percuma ya. Jadi harus dihafalkan dulu. Lah, kadar imannya untuk kitab Taurat, Zabur, Injil, kita cukup mengetahui sejarahnya. Mengetahui, diyakini pasti adanya, benar adanya kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Sedangkan Al-Quran kita mengetahui sejarahnya, bagaimana diwahyukan kepada Rasulullah. Kemudian meyakini keberadaannya sudah pasti, meyakini kebenarannya. Kemudian kita wajib sebagai umat Islam wajib bisa membaca Al-Quran. Nah, dan terakhir kita dengan iman itu tasdikun bil qalbi, dibenarkan dari itu, wa qaulun bil lisani, diucapkan dengan lisan, termasuk kalau Al-Quran harus bisa membaca. Nah, jadi harus bisa membaca. Kemudian wa amalun bil arkani, mengamalkan dengan
tindakan kita. Bagaimana tindakan kita? Yaitu menerapkan perilaku peduli kepada orang lain. Kemudian kalau Al-Quran menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari di mana saja. Kita harus tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu anak-anakku sekilas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin dari materi ini kalian sudah mendapatkan satu gambaran. Oh iya, jadi di dalam Islam itu dipercaya ada 4 kitab, ya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Kita harus bisa membacanya Al-Quran. Kalau untuk Taurat, Zabur, Injil kita tidak bisa membaca, tidak apa-apa. Tapi kita yang penting meyakini bahwa kitab terdahulu itu ada. Dan itu juga firman Allah. Baik anak-anakku sekalian, dari sini coba kalian amati beberapa gambar ini. Gambar yang pertama yaitu seorang guru sedang mengajarkan Al-Quran. Kalian lihat. Kemudian gambar yang kedua seorang peserta didik, seorang murid siswa sedang membaca Al-Quran. Dan yang ketiga seorang siswi sedang membaca Al-Quran. Setelah kamu mengamati 3 gambar ini, coba nanti kalian komentar di kolom komentar, ya. Coba setelah kamu mengamati gambar di atas, coba berikan tanggapanmu tentang pesan-pesan yang ada pada gambar tersebut. Sama kasih komentar. Oh, komentar gambar yang pertama bagaimana? Ini bebas, terserah, tidak ada jawaban yang salah. Terserah kalian mau komentar apa. Kemudian yang kedua juga dikomentari, yang ketiga juga dikomentari. Jadi nanti di kolom komentar tolong dicatat, Pak saya nama misalnya Fatimah atau Abdullah hadir. Terus kemudian biar nanti saya catat untuk hari ini siapa saja yang hadir di materi saya ini dan termasuk nanti akan menjadi satu penilaian bagi Pak Guru sendiri. Nanti kolom komentar siapa ini hadir, terus komentar kamu tentang 3 gambar ini. Nah, lanjut. Yang kedua, tolong nanti dijabarkan kepada saya karena ini adalah iman kepada Al-Quran. Kalian baca Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dibaca ya, kemudian rekam suaranya kirim ke saya. Nah, jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Nah ini dibaca. Untuk apa? Saya ingin tahu kadar membaca Al-Quran sampai semua bagaimana. Saya ingin tahu bagaimana kemampuan membaca Al-Quran. Jangan takut, tidak bisa, jangan takut. Nanti kita ajari. Nanti kita belajar bersama. Jadi intinya itu bukan kepada tidak bisanya, tetapi bagaimana kita berusaha untuk bisa. Itulah pendidikan. Jadi kalian meskipun daring seperti ini, kalau mengikuti ya tetap pintar. Banyak sekali itu bisnis-bisnis online itu tidak pernah ketemu orangnya, tidak pernah. Tapi sukses banyak. Lah ini juga kita. Daring. Dengan daring ini kita bisa memahami dengan betul, dengan baik daripada main HP yang tidak ada manfaatnya. Kita coba luangkan waktu 10 menit, 20 menit, 30 menit untuk mengamati, mendengarkan video ini, kemudian mengamatinya, kemudian memberikan komentar, kemudian kita praktek membaca Al-Quran. Baik, terima kasih anak-anak. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon betul nanti di komentar ya, di kolom komentar
yang ada di tautan ini, yang ada di channel saya ini. Terima kasih. Cukup sekian saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.